Shalom, apa kabar jemaat Gereja Injili Firman Tuhan Kelapa Gading? Jumpa lagi dengan saya Pendeta Rio Panggabean dalam acara Gift Menyapa. Nah, hari ini kita akan bicara tentang Tuhan menjagamu. Siapkan Alkitab saudara. Kita akan mulai membahas di waktu yang singkat ini. Yuk, sebelumnya kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih tak henti-hentinya hamba mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Di Kamis pagi ini kami memulai kegiatan kami dengan satu hal yang indah, yaitu mempelajari firman Tuhan di waktu yang singkat. Terima kasih Bapak, pakai hamba-Mu menjabarkannya dengan bahasa yang sederhana, sehingga siapapun kami yang mendengarnya mengerti dan kami diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Saudara, hari ini saya mau membahas tentang Tuhan menjagamu. Ya, mari kita buka dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Ayat yang ke-6, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Ayat yang ke-8 terakhir, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, bagian ini mengingatkan kepada kita apapun yang sedang terjadi saat-saat ini, kita punya penjaga. Ya, zaman dulu ada lagunya yang teksnya begini, Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang, Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Jadi apapun juga yang sedang kita hadapi, kita punya Tuhan yang menjaga kita. Nah, apa sikap kita kalau kita sudah tahu dijaga Tuhan? Ini penting karena respon itu penting sekali. Karena banyak orang tahu hari-hari ini dia dijaga Tuhan, tetapi kelakuannya seperti keledai liar. Nah, saya nggak mau, karena jemaat Gereja Injili Firman Tuhan di Kelapa Gading ini adalah jemaat-jemaat yang tahu bersyukur. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan, Kolose pasal 4 ayat 2 berkata, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Jadi langkah yang pertama, ketika kita tahu kita punya Tuhan yang selalu menjaga kita, kita harus sesuai firman Tuhan berkata sambil mengucap syukur. Ya, mengucap syukur artinya berterima kasih dalam segala hal. Orang yang bersyukur itu adalah orang yang bilang terima kasih Tuhan, apapun keadaan, apapun yang dia miliki, apapun yang sedang terjadi dalam hidup. Dia bersyukur karena Tuhan menjaga. Reaksi yang kedua, respon kita, sikap kita, Matius 16 ayat yang ke-6. Matius 16 ayat yang ke-6 berkata, Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Nah, saudaraku, yang kedua, Tuhan Yesus mau kita waspada akan banyaknya pengajaran firman Tuhan. Ini penting secara khusus untuk jemaat Gereja Injili Firman Tuhan Kelapa Gading. Di luar sana, bukan saya bilang tidak baik, tapi di luar sana banyak sekali pengajaran-pengajaran yang sudah mulai lari dari apa yang Tuhan mau melalui kebenaran firman Tuhan. Nah, ini penting saudara, ada kekacauan membuat jemaat menjadi galau, terombang-ambing. Oleh karena itu percayalah, ketika kita yakin Tuhan menjaga kita, waktu yang pertama tadi kita punya sikap berdoa dan mengucap syukur dalam Tuhan, maka yang kedua kita harus waspada akan banyaknya pengajaran. Kalau enggak, saudara akan terombang-ambing. Nah, itu sebabnya Tuhan menjaga saudara lewat acara hari ini, lewat Gift Menyapa, ya kan? Nah, saudaraku, mari kita lihat yang ketiga. Sikap apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah dijaga Tuhan? Lukas 12 ayat yang ke-15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya. Saudaraku, yang ketiga, ketika kita tahu kita punya Tuhan yang konsisten menjaga kita, maka jangan lupa diri, ya, tidak boleh lupa diri, harus menjadi bijak, ya. Jadi yang ketiga jelas, saudara, ketika sudah menyadari Tuhan konsisten menjaga kita, jangan lupa diri, kita harus menjadi bijak, ya. Kalau orang yang bijak berarti dia tahu mengendalikan dirinya. Tadi dikatakan tamak, selalu ingin beroleh banyak untuk kepentingan diri sendiri, serakah atau loba. Tiga hal kita sudah belajar, dan ini adalah hal yang keempat, yaitu tindakan yang keempat.
tetap fokus hidup dalam Tuhan. Ya, jadi sikap kita ketika kita tahu Tuhan menjaga kita, stay fokus, tetap fokus hidup di dalam Tuhan. Ya, di dalam 1 Petrus 5 ayat 8-9 dikatakan gini, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Ayat yang ke-9, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Fokus saudara, ya, lawan semua dengan iman yang teguh. Fokus itu artinya memusatkan perhatian, tidak kemana-mana. Nah, hari ini kita belajar saudara, ketika kita punya Tuhan yang menjaga hidup kita, ketika kita punya Tuhan yang konsisten, ya, Tuhan yang datang dari surga yang mulia ke bumi untuk hidup bergaul dengan kita, mati untuk kita, bangkit untuk kita, naik ke surga untuk kita, memberikan rohnya yang kudus untuk kita, maka kita perlu bersyukur, kita perlu berdoa di dalam Tuhan. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua tadi kita belajar, saudara harus waspada akan banyaknya pengajaran di luar sana. Yang ketiga, saudara lebih serius lagi, saudara jangan sampai lupa diri. Saudara harus hidup lebih bijak ketika kita tahu Tuhan terus menjaga kita. Dan yang terakhir, yang keempat, Alkitab juga mengajarkan kepada kita untuk kita tetap fokus hidup di dalam Tuhan. Saya percaya tindakan ini tidak susah kalau kita mau. Banggalah punya Tuhan Yesus yang selalu hidup bersama-sama dengan kita. Bahkan dia menjaga kita. Ya, puji Tuhan, saya Pendeta Rio Panggabean. Saya percaya saudara diberkati kalau saudara buka hati. Mari kita nikmati beberapa nada dari piano ini. Tuhan Yesus memberkati.